Bilal bin Rabah, tukang asalnya Nabi. Setelah Nabi dikuburkan, hadirin, dia minta izin kepada Abu Bakar, ya Khalifah Abu Bakar, izinkan saya pergi dari kota Madinah, izinkan aku pergi sejauh-jauhnya, tidak ada lagi gairahku hidup di kota ini tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nostalgia itu kembali diingatannya, hadirin. Wahai Abu Bakar, setiap saya melihat pintu rumah Nabi, saya terjatuh pingsan. Wahai Abu Bakar, setiap saya melihat tempat imamnya Nabi, saya pingsan dan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Jibril datang. Wahai Muhammad, Allah Azza wa Jalla menyampaikan salam kepadamu, bahwa sesungguhnya ajalmu hari ini sudah sampai. Tapi Allah berikan kau pilihan. Yang mana kau pilih, kau berada di sisi Allah selama-lamanya mulai hari ini, atau kau tetap masih mau tinggal di dunia bersama umatmu? Maka Allah panjangkan umurmu. Nabi menangis. Wahai sahabatku Jibril, saya lebih senang berada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mulai hari ini. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kita ini kadang-kadang lebih senang di dunia daripada meninggal, karena kita lebih mencintai dunia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak lama kemudian datang malaikat Israel pencabut nyawa. Nabi semakin berat sakitnya, tidak bisa lagi beliau gerakkan tubuhnya, bahkan berkata-kata pun mulai sudah tidak terdengar, hadirin, sementara bibirnya bergerak-gerak, sehingga Ali bin Abi Thalib yang melihat keadaan bibirnya Nabi seperti ada yang mau disampaikan, maka Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya, pendengarannya di bibir Nabi. Ternyata apa yang dia sampaikan? Menangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin, saat mau meninggalkan dunia ini. Ternyata yang diingat Nabi saat itu bukan keluarganya, yang diikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu bukan anak-anaknya, hadirin, tetapi kita umatnya. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan kita, keluar kata-kata di mulutnya yang sangat mulia, ummati, ummati, 3 kali, hadirin. 1400 tahun yang lalu Nabi kita tidak pernah bersama dengan kita, tetapi kita yang diingat. Nabi tidak pernah bertemu dengan kita. Sebelum meninggalkan dunia, justru yang diingat bukan anak-anaknya, yang diingat bukan keluarganya dan istrinya, yang diingat kita semua ini. Ummati, umatku, umatku, umatku. Seakan-akan Nabi khawatir, bagaimana dengan umatku wahai Jibril setelah saya tinggalkan hari ini? Nabi cemas, mencemaskan kita, hadirin. Maka Jibril menghadap kepada Allah, ya Allah, kekasihmu Muhammad tidak rela meninggalkan umatnya tanpa engkau berikan jaminan. Kemudian Allah kembali berkata kepada Jibril, hai Jibril, sampaikan kepada Muhammad kekasihku, umat yang paling pertama saya akan bangkitkan dari alam barzah setelah hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling pertama yang akan saya masukkan ke dalam surgaku sebelum umat-umat yang lain masuk adalah umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan. Bayangkan perjuangannya Nabi kepada kita pada hadapan Allah. Pembelaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu belum meninggal, kita dibela di hadapan Allah. Setelah Jibril menyampaikan itu, Nabi tersenyum. Dia panggil Israel, silakan lakukan tugasmu. Tenang, Nabi akan meninggalkan umatnya, sudah ada jaminan, hadirin. Ketika rohnya Nabi sudah sampai di tenggorokan, Rasulullah berkata kepada Israel, berhenti dulu. Nabi mendesah, hadirin, merasakan sakit. Saat itu, wahai Israel, seperti inikah sakit yang akan dirasakan setiap umatku ketika kau akan mencabut nyawanya? Seperti itu ya Muhammad. Menangis lagi Nabi kita, hadirin yang dimuliakan Allah.
Di saat Nabi merasakan sakitnya sakaratil maut, dia lupa dia sedang merasakan sakit. Dia lupa kalau beliau sedang sakaratil maut. Yang dia ingat ketika umatnya akan meninggal merasakan sakit yang sama. Kemudian saat itu Nabi mengangkat tangannya, hadirin. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum rohnya berpisah dari tubuhnya yang mulia. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa ala ummati. Ya Rabb, umatku tidak akan sanggup menahan sakitnya sakaratil maut ketika engkau cabut rohnya. Saya ini nabinya, saya ini pemimpinnya. Biarlah aku yang tanggung sakit-sakit yang bakalan diderita oleh umatku ketika dicabut rohnya oleh malaikatmu Israel. Ya Allah, mudahkan sakaratil maut buat diri saya juga kepada setiap umatku. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Adakah kira-kira orang mencintai kita rela mengorbankan rohnya demi kita, diri? Nabi kita tidak pernah berjumpa dengan kita. Dan sahabat-sahabat membalas cintanya Nabi. Sahabat-sahabat membalas semua pengorbanannya Nabi. Dan terbukti ketika Nabi meninggal hari itu, hadirin, apa yang terjadi di itu? Hewan-hewan pun tidak bergairah hidup. Unta-unta tidak ada yang mau minum. Unta-unta tidak ada yang mau makan. Lebih-lebih sahabat-sahabat beliau setelah Nabi pergi meninggalkan mereka, Umar bin Khattab yang tidak ada di tempat cuma mendengarkan berita kematian Nabi. Apa yang keluar dari hatinya, dari lisannya? Mangkana Muhammad al-Kadamata. Siapa yang mengatakan kepadaku Muhammad sudah meninggal, maka akan kupenggal lehernya. Dari luar kota Umar bin Khattab lari antara yakin dan tidak. Yang keluar siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, maka akan kupenggal lehernya. Di dekat rumah Nabi Muhammad sedang berkabung sahabat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Umar bin Khattab. Hai Umar, nah baca ju ayat kah? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Hai sahabat, wahai umat, benar Muhammad sudah meninggal. Muhammad itu seperti nabi-nabi yang lalu. Apa imma ta'au qutilan qalabutum ala kabikum. Apakah setelah Muhammad meninggal atau karena dibunuh kau akan berpaling? Ini ayat, hadirin, lama turunnya, tapi seakan-akan nampak menjolwa turun di kota Madinah. Bayangkan cintanya Umar bin Khattab kepada Nabi. Dia balas cintanya Nabi. Ada seorang sahabat, hadirin, setelah Nabi meninggal, apa nampak di keringat latara? Apa doanya sahabat yang lain? Ada sahabat doanya siang dan malam, apa yang dia minta? Ya Allah, tidak ada lagi artinya hidup ini hambamu di dunia tanpa nabimu di sekelilingnya. Ya Allah, saya mohon, ya Allah, tolong wafatkan saja saya mulai saat ini. Saya tidak punya gairah hidup lagi tanpa memandang wajah nabimu. Saya ingin ikut kepadanya. Maka Allah wafatkan di tempat itu. Ini sahabat cinta, Pak. Pergi nabinya ikut. Ada lagi sahabat satu, apa doanya? Ya Allah, tolong mutakan mataku. Tolong butakan mataku, dua-duanya tidak ada lagi gunanya mataku melihat kecuali melihat Nabi Muhammad. Mulai hari ini Nabi sudah tidak bisa saya lihat karena beliau sudah meninggal. Maka butakan mataku ya Allah, karena tidak ada lagi gunanya untuk saya gunakan melihat. Maka Allah butakan matanya. Ada seorang perempuan sahabiah, hadir, minta izin kepada Siti Aisyah untuk siara dimakannya Nabi, dan diizinkan. Apa yang dia lakukan di samping makan Nabi? Bersalawat. Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rindu yang sudah membuncah, hadirin, sudah ditinggalkan beberapa hari oleh Nabi. Sahabiah perempuan ini, apa yang terjadi? Dia pingsan dan mati di samping kuburnya Nabi. Ternyata pecah pembuluh darahnya, meledak jantungnya. Pertanyaannya, apakah karena ngandri konroh? Tidak. Apakah karena ngandri contoh?
atau karena ngandri menarep jantung anak pocah tidak. Ternyata jantung perempuan ini, pembuluh darah perempuan ini tidak sanggup lagi menampung rindu kepada Nabi. Jantung perempuan ini meledak pecah, hadirin, pembuluh darahnya semua pecah karena rindu yang membuncah kepada Nabi. Pembuluh darahnya tidak mampu lagi menampungnya, sehingga perempuan ini meninggal karena saking rindunya kepada Nabi. Terakhir Bilal bin Rabah, tukang asalnya Nabi. Setelah Nabi dikuburkan, hadirin, dia minta izin kepada Abu Bakar, ya Khalifah Abu Bakar, izinkan saya pergi dari kota Madinah, izinkan aku pergi sejauh-jauhnya, tidak ada lagi gairah aku hidup di kota ini tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nostalgia itu kembali diingatannya, hadirin. Wahai Abu Bakar, setiap saya melihat pintu rumah Nabi saya terjatuh pingsan. Wahai Abu Bakar, setiap saya melihat tempat imamnya Nabi saya pingsan dan jatuh. Setiap saya melihat gunung-gunung yang ada di kota Madinah saya pingsan. Wahai Abu Bakar, setiap saya melihat pohon-pohon yang ada di kota Madinah, yang terbayang di situ adalah wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau hilang dari pandangan itu, biarlah aku pergi ke negeri yang sangat jauh. Coba yang kamu. Nah kita itu harus ditinggalkan sembahyang biasa-biasa aja karena memburu dunia. Kita tidak pernah baca Al-Quran 24 jam biasa-biasa aja. Padahal itu yang membuat Nabi senang, itu yang membuat Nabi bahagia. Kita tidak pernah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 100 kali biasa-biasa aja karena kita sibuk dengan dunia. Padahal itu yang membuat Nabi bangga dan bahagia dari umatnya. Di pada masyar nanti cuma satu yang diizinkan oleh Allah, sibuk membela manusia, bukan istri tak, bukan keluarga tak, bukan anak tak, siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat yang berbunyi seperti ini, yauma yafirrul mar'u min ahi. Pada hari itu, pada saat itu, seseorang akan meninggalkan saudaranya. Banyak bersaudara tapi saudaranya pergi. Wa ummihi wa abihi, ayah ibunya pun meninggalkan anaknya. Wa sahibatihi wa bani, istri meninggalkan suami seperti tidak kenal. Suami meninggalkan istri, kenapa? Masing-masing nafsi-nafsi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena setiap manusia sibuk dengan urusan. Bahkan seluruh nabi ketakutan, nafsi 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 nafsi. Datang umatnya seluruh nabi minta bantuan kepada nabinya, tapi para nabi mengatakan kami pun butuh bantuan. Kami pernah melakukan kesalahan di dunia. Saya pernah melanggar makan buah huldi kata Adam. Saya tidak sanggup tolong kalian. Saya pun ketakutan. Bahkan suara neraka mendidih terdengar. Tapi jangan dicemas dan khawatir, masih banyak waktu. Masih banyak waktu supaya kita dikenal Nabi, dan Nabi akan mengenal umatnya bukan karena kayanya umatnya. Nabi akan mengenal bahwa ini umatku bukan karena banyak tanahnya di dunia, tapi Nabi akan mengenal umatnya karena ada tanda-tanda di wajahnya. Wujuhu yawma idzin nadirah, wajah-wajah umat Nabi Muhammad ada yang bersinar. Karena apa? Min asari sujud, karena umatnya rajin sujud. Yang kedua, min asari ludu, karena umatnya rajin berudu. Alhamdulillah. Dan ternyata yang membuat Nabi paling senang itu hadirin sembahyang 5 waktu.